Saya minta kalian nanti presentasinya modelnya hampir sama dengan, ini angkatan berapa ini? Angkatan 19 ya? Iya Pak, 19. Ya ini kelompok kemarin itu tahun lalu presentasinya bisa kalian contoh ya. Nah, modelnya seperti ini. Ini slide-nya udah kelihatan ya? Udah Pak. Ya, jadi kalian kan nanti kelompok 1 itu membahas tentang PP 22 2021. Nah, PP 22 2021 itu adalah turunan dari Undang-Undang 11 tahun 2020 yang disahkan bulan Oktober ya 2020 tentang Cipta Kerja. Ini teman-teman kalian kemarin dia menganalisis dampak negatif, walaupun ada juga yang dampak positif ya. Kemarin sih didebatkan. Jadi ada dua kubu ya, kubu negatif dan kubu positif. Dan mereka berdebat kira-kira apa yang negatifnya dan positifnya. Nah, kalau menurut saya sih selain negatif juga ada positif, tapi Undang-Undang 11 tahun 2020 ini, Cipta Kerja ini fokusnya lebih ke mempermudah investasi ya, memperlonggar perizinan. Sehingga dampaknya akan banyak investor terjaring ya, masuk ke Indonesia atau pembangunan akan semakin banyak dan tujuannya adalah menciptakan lapangan kerja, itu yang dampak positifnya. Tapi kalau banyak pembangunan infrastruktur, pembangunan industri, pasti dampaknya akan ada ke lingkungan ya. Dan itu mungkin ke depannya karena dipermudah perizinan, jadi aspek-aspek pencegahan kerusakan lingkungan itu dokumennya nanti mungkin akan lebih ringan lagi. Nah itu di PP 222 tahun 2021 itu kalian nanti yang presentasi itu banyak sudah kebijakan yang mengarah ke memperlonggar perizinan tadi. Jadi dulunya perizinan lingkungan, sekarang jadi persetujuan lingkungan. Apalagi di AMDAL ya, AMDAL itu nanti kemungkinan setelah Permen keluar, menggantikan Permen sebelumnya yang wajib AMDAL itu 2019, ada Permen wajib AMDAL untuk kegiatan atau usaha yang berdampak penting bagi lingkungan. Itu banyak ya, ada beberapa sektor, pertambangan, industri, hutanan, pertanian, ada pertahanan, ada infrastruktur. Nah itu nanti kemungkinan akan ada beberapa klasifikasi lagi. Dengan adanya PP 22 2021 itu harus ada turunannya Permen ya, Permen atau Kepres atau nah itu yang lebih teknisnya lagi. Nanti ada beberapa kegiatan yang tidak wajib AMDAL itu. Tapi bulan depan itu ya. Jadi kemungkinan yang kelompok 1 nanti bulan depan belum bisa menganalisis itu. Tapi kalian bisa menganalisis ya tentang
pengelolaan limbah B3 dari PP sebelumnya. PP terbaru ini ada beberapa yang dikecualikan limbah B3 menjadi non B3 seperti limbah minyak kelapa sawit dan limbah paba ya, fly ash dan bottom ash. Nah, itu dijadikan limbah non B3 khusus. Namun ada juga pengelolaannya. Nah, itu juga teknisnya nanti di permen. Jadi kata berapa ahli lingkungan itu berdampak negatif karena limbah paba dan minyak sawit itu mengandung bahan B3 tadi. Nah, itu nanti bisa kalian angkat itu ya jadi persentase. Nah, jadi kita coba telaah Undang-Undang 11 tadi dengan turunannya PP tadi ya. Nah, ini teman-teman kalian ini telah menelaah ya dampak negatif Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang lingkungan hidup mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di tahun kemarin kita bagi kelompok juga ya, seperti kalian. Nah, dari beberapa pasal mereka menemukan ada beberapa pasal yang kira-kira ya, kan ini pendapat mereka berpengaruh negatif bagi lingkungan. Nah, jadi setelah adanya Omnibus Law ini atau Undang-Undang Sapu Jagat katanya, jadi ada beberapa pasal di Undang-Undang Omnibus Law ini wajib dilaksanakan oleh semua kalangan ya. Dan pasal-pasal yang dulunya digantikan oleh pasal di Undang-Undang Omnibus Law itu sudah dibatalkan. Namun ada beberapa pasal yang tidak ada di Omnibus Law. Jadi Undang-Undang 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu ada beberapa pasal yang masih bisa dipakai ya, karena tidak ada di undang-undang yang baru ini, Omnibus Law. Jadi masih bisa dipakai. Tapi kalau ada pasal yang seperti contoh tadi AMDAL tadi itu, AMDAL itu ada yang berapa diganti ya. Dulu persetujuan lingkungan, dulu perizinan lingkungan diganti nomenklaturnya jadi persetujuan. Ada tim penilai itu, nilai AMDAL diganti jadi tim kelayakan AMDAL. Jadi terus konsultasi publik tidak melibatkan lagi lembaga swadaya masyarakat. Nah, itu yang dulunya di Undang-Undang 32 ada, itu diganti di pasal dan PP di Omnibus Law. Berarti pasal terdahulu sudah batal ya, tidak bisa dilaksanakan. Ini Omnibus Law adalah Undang-Undang Sapu Jagat atau adalah istilah untuk menyebut suatu undang-undang yang bersentuhan dengan berbagai macam topik dan dimaksudkan untuk mengamandemen ya, memangkas dan atau mencabut sejumlah undang-undang lain. Jadi sekarang pemerintah itu menggunakan ini untuk sebenarnya mempermudah perizinan ya. Walaupun nama undang-undangnya Cipta Kerja. Jadi mereka membuat undang-undang Omnibus Law ini hampir semuanya terkait perizinan. Jadi ada undang-undang kehutanan tahun 99 itu udah direvisi di undang-undang Omnibus Law. Ada undang-undang energi dan sumber daya mineral, pertambangan.
sudah di Omnibus Law, berarti pasal-pasal yang sudah di amandemen dicabut. Terus ada undang-undang tata ruang. Nah, itu PP-nya ada kan, kalian nanti kelompok berapa itu? Tanan, perikanan. Yang paling banyak diprotes sebenarnya waktu disahkannya ini buruh ya, undang-undang perburuhan, karena katanya tidak ada lagi pesangon, tidak ada lagi pegawai kontrak, pesangonnya diperkecil. Itu kan yang banyak turun ke jalan dulu buruh ya. Mahasiswa kalau di Samarinda yang saya lihat paling depan tuh untak gitu, jaket merah anyun itu ya. Jadi kalau dilihat memang di beberapa aspek masyarakat tuh banyak yang dirugikan ya. Dan lingkungan juga, karena tadi banyak perizinan dipermudah untuk menarik investasi. Jadi katanya di Indonesia ini dulunya untuk membuat izin aja, membuat PT itu bisa 3 tahun. Sekarang bisa 3 minggu sudah selesai ya. Kalau ada dengan OSS itu namanya online single submission, online ya. Nah ini nanti kalian bagi itu ya, anggota di kelompok membahas tentang pasal berapa, itu kalian cari dulu dari PP sebelumnya itu berubah enggak. Nah, kalau berubah, kalian analisis baru ya, berarti pasal terdahulu itu sudah di amandemen atau dicabut. Nah, digantikan pasal ini. Seperti ini ya, pasal 1 ayat 11. Nah, ini kalau di Undang-Undang Lingkungan, Undang-Undang 32, PPLH itu izin lingkungan itu rekomendasi sendiri ya. Ya tidak. Jadi kalau dulu itu kita prosedurnya izin lingkungan itu harus punya AMDAL. Jadi atau KLPL atau SPPL. Sehingga syarat untuk keluar izin lingkungan itu adalah tadi ya AMDAL, KLPL, SPPL. Nah, itu setelah mereka memenuhi syarat dan dapat rekomendasi AMDAL-nya setujui, maka keluarlah izin lingkungan. Nah, setelah izin lingkungan itu disetujui, maka keluarlah perizinan berusaha. Nah, Undang-Undang 11 ini, Cipta Kerja ini memotong prosedur itu ya. Dia lebih cepat. Jadi pada pasal 1 ayat 11, pada pasal ini izin lingkungan disatukan dengan perizinan berusaha, berarti tidak lagi ada prosedur setelah izin lingkungan baru lagi membuat izin berusaha. Sekarang sudah disatukan ya. Ada namanya nomor izin berusaha. Tidak dulunya dua langkah, sekarang 1 langkah aja. Sehingga mempermudah perusahaan untuk mendapat izin lingkungan serta dampak lingkungan tidak diperhatikan secara detail. Nah, tadi kemungkinan izin lingkungan itu kan jadinya persetujuan lingkungan, dan tim penilainya sekarang adalah namanya tim kelayakan AMDAL, itu dibentuk oleh pusat. Jadi
kita tahu ya orang-orang pusat itu kan yang membuat undang-undang ini, artinya mereka pasti berpikiran untuk mempermudah perizinan kan. Itu kalau kita negative thinking ya. Nah, tapi mudah-mudahan aja yang dibentuk tim kelayakan AMDAL ini adalah orang-orang yang perjuangkan lingkungan. Kalau dulu kan tim penilai AMDAL ada akademisi, LSM, ada sekarang diambil alih oleh pusat. Terus di pasal 1 ayat 12, ini lanjutannya. Pada pasal ini UKLPL dihapuskan. Ini menurut kelompok yang mengerjakan ini. Kalau ini waktu mereka buat, ini kronologisnya ini masih belum disahkan ya. Bulan-bulan Mei juga ya mereka ya, buat berarti belum disahkan ya. Jadi sebenarnya pasal UKLPL itu tidak dihapuskan. Setelah itu kan mungkin banyak yang protes. Dulu kan dikira bahwa AMDAL itu akan dihapuskan. Jadi kita kalau orang lingkungan itu kalau ada berapa pasal yang merugikan lingkungan tuh, apalagi mahasiswa lingkungan ya, itu kalau kita protes itu lebih ditanggapi ya daripada mereka yang bukan mahasiswa lingkungan yang sepertinya lebih tahu tentang lingkungan. Karena kita kan mempelajari hukum lingkungan, apalagi AMDAL, mempelajari izin-izin lingkungan, dan kita bisa menelaah. Nah itu maksud saya, tugas ini kan kalian bisa menelaah dan itu bisa menyampaikan protes ya kalau misalnya ke Kementerian Lingkungan Hidup kalau misalnya ada pasal yang merugikan. Jadi kemarin itu KL dan UPL itu sama AMDAL tuh sempat ingin dihapuskan ya karena memperhambat proses perizinan. Nah ternyata semua ahli lingkungan itu protes karena Indonesia dengan adanya AMDAL UKLPL pun kerusakan lingkungannya masih tinggi kan, apalagi kalau tidak ada, tambah hancur-hancuran kita. Jadi ini pasal ini sebenarnya tidak dihapus ya UKLPL, AMDAL. Cuma AMDAL itu tidak wajib atau bahkan tidak perlu kalau mereka sudah membuat daerah itu membuat KLAS ya, kajian lingkungan hidup strategis. Namanya itu KLAS RDTR, rencana detail tata ruang. Jadi sudah peta skala besar ya, 1:1000. Jadi dia sudah tahu posisi-posisi menetapkan tata ruang. Apakah mau mendirikan TPA misalnya harus di mana, mendirikan industri harus di mana, tidak boleh dekat dengan badan air. Itu katanya sih tidak perlu AMDAL lagi. Jadi ada yang berubahnya di situ ya. Nah ini tanggapan ini sepertinya mereka yang membuat ini waktu undang-undang Ciptakernya belum disahkan ya, masih polemiknya masih tinggi. Nah ini sama ya. Nah, setelah ahli-ahli lingkungan itu protes itu ternyata AMDAL UKLPL itu masih ada. Cuma tadi prosedurnya semakin dipotong banyak ya. Dan mungkin kajiannya ya tidak mendalam lagi. Jadi kan sekarang bukan namanya perizinan lingkungan, jadi ada persetujuan lingkungan. Nanti ada
setelah ada persetujuan lingkungan, keluar lagi namanya nanti pertek, ada persetujuan teknis. Nah itu nanti lebih detail lagi kalau di AMDAL itu secara umum, nanti ada di pertek itu, misalnya mereka ada klasifikasi, harus mempunyai sertifikasi pendirian IPAL. Jadi misalnya IPAL-nya harus memakai alat yang layak, disertifikasi dulu. Atau inseneratornya harus sudah kualifikasi layak ya, ada sertifikasinya. Nah, itu yang dulunya masuk di AMDAL, itu nanti itu bisa berjalan setelah AMDAL-nya selesai ya, izinnya selesai. Jadi itu yang dibilang katanya mempersingkat prosedur perizinan. Jadi sekarang gampang ya. Jadi kalau membuat pabrik misalnya rumah sakit, kalian pertama ya memiliki AMDAL dan alat-alat nanti yang untuk IPAL-nya atau pengolahan limbah misalnya di rumah sakit medis itu pertama sudah keluar dulu izin lingkungan, itu paling cepat persetujuan lingkungan. Nah setelah itu baru kalian sesuai membeli persetujuan teknis tadi, membeli alat-alat yang layak, generatornya ya tersertifikasi, punya tenaga ahli. Jadi nanti kalian kalau sudah semester akhir itu lebih baik kalian sebelum lulus itu cari sertifikasi banyak-banyak dulu ya. Karena setelah adanya undang-undang cipta kerja ini semua nanti klasifikasi pegawai itu nanti ada keahliannya ya. Kalau teman-teman kalian dulu ada mengikuti namanya sertifikasi oleh PU ya, kemarin itu ada untuk jasa marga ke sipil lah tata ya, ada sipil lingkungan juga banyak ya. Nah itu coba cari banyak-banyak sehingga setelah lulus kalian gampang mendapat kerja. Karena sekarang yang ditanyakan dulu adalah sertifikat ya, itu dari badan sertifikasi, nah BSN itu. Jadi jangan ambil sertifikat yang tidak dari kursus atau lembaga yang tidak terakreditasi atau tidak tersertifikat BSN ya. Itu diperlukan ya, apalagi nanti banyak pembangunan infrastruktur di IKN ini ya, ibu kota negara nih, dekat kita kan. Nah ini ya, nanti kalau kalian tidak dari sekarang mendapat banyak sertifikat, nanti banyak membangun infrastruktur jaringan air. Nah itu orang teknik lingkungan itu kan. Karena kalian mempelajari pemipaan, drainase, itu ada kalian khusus. Terus nanti ada membuat TPA, sertifikasinya juga ya. Jadi carilah mulai dari sekarang itu kalian ingin kerja di bagian mana dan harus mempunyai syarat sertifikasi apa, dan itu kalian pelajari. Jadi semester akhir kalian sudah mengikuti itu dan sudah dapat ijazah S1 juga dapat sertifikat. Nah, itu akan mudah sekali mencari kerja. Kalau cuma mengandalkan ijazah S1, nah, itu sangat susah sekarang ya. Nah, perusahaan tidak ingin mencari tenaga ahli yang tidak
terampil ya. Kalau S1 teknik ini kan 40% atau 30% bahkan itu cuma praktek ya, teorinya lebih banyak 70%. Mereka pasti mencari tenaga ahli yang dari politeknik yang 70% praktek, 30% teori. Jadi terampil sudah, tidak perlu lagi di training. Nah, kalau kalian punya sertifikat itu lebih perusahaan lebih senang karena sudah S1 sudah ada sertifikat. Kalian siap-siap kalian dari sekarang mencari apa yang kalian kerja nanti kalian ingini di bidang apa, karena di lingkungan ini luas ya. Kalau manajemen lingkungan kalian harus punya sertifikat. Kalau mau jadi apa di bidang GIS harus ada sertifikatnya. Di bidang ada AMDAL juga ya, sertifikatnya. Itu kalau mau jadi konsultan lingkungan ya. Nah, itu mulai dari sekarang kalian persiapkan ya. Apalagi ini sekarang udah kampus merdeka. Jadi kampus merdeka ini itu diciptakan karena ada undang-undang itu ya, Omnibus Law. Jadi kalian ini memang dipersiapkan untuk langsung kerja, bukan banyak pengangguran lagi ya. Makanya kalian sekarang fokus kalian itu kalau kalian berminat di bidang apa, coba cari kampus yang ada materi perkuliahan apa. Karena lingkungan ini luas ya. Kalian bisa kuliah di ITB sekarang. Kan karena ada kampus merdeka. Mengambil mata kuliah tentang apa. Saya kuliah di ITS. Jadi kalian diarahkan memang selesai langsung udah satu tahun, itu akreditasi pasti akan turun. Jadi paradigma berpikirnya menteri sekarang itu kan dari pengusaha Gojek. Jadi kalian harus bisa mencari kerja mulai dari sekarang mau bidang apa. Itu sekarang ya outputnya kampus merdeka. Dan sekarang juga tidak butuh lagi KKN itu ya. Harusnya magang dah. Karena nggak ada gunanya sebenarnya kalau KKN itu sekarang ini ya. Karena masyarakat sudah match-nya kalau KKN itu ya cuma kerja bakti, buat papan nama, bersihkan masjid. Sedangkan kalau kalian bisa magang ini, apalagi magang yang 1 tahun ya di perusahaan BUMN, itu kan langsung otomatis kalian dapat sertifikat. Ada berapa temanmu yang lolos di Total, BUMN lain, tapi rata-rata 3 bulan ya. Nah itu dia sudah punya CV ya. Jadi tahun depan kayaknya tidak perlu lagi ada KKN nih, karena tidak sesuai dengan prinsip kampus merdeka. Sekarang KKN kan kalau diarahkan ke jadi pengajar ya, kalian mengajar di SD, SMP, SMA. Ya mungkin itu ya, sejak adanya Undang-Undang 11 ini,
Nah, kalian sudah mulai berpikir ini, karena ada lembaga dan ahli bersertifikat. Nah, kalau kalian punya sertifikat AMDAL itu bisa pemerintah nunjuk dikelaikan ya, tapi tim penilai ini harus minimal 10 kali jadi ketua AMDAL ya, tim AMDAL. Jadi dia paham cara membuat dokumen AMDAL. Jadi pemerintah nanti melihat CP yang ditunjuk untuk tim uji kelayakan. Itu yang membedakan dari undang-undang sebelumnya. Terus pasal 25 ya. Nah, perubahan pasal ini mengalami pencemitan dari yang awalnya masyarakat terhadap. Nah, dulu ini yang di AMDAL ini ya, di pasal 3 di Undang-Undang 32 itu dulu kan masyarakat dilibatkan pada waktu penilaian seminar AMDAL. Jadi masyarakat ini kan umum, luas. Masyarakat itu bisa akademisi, LSM, masyarakat yang peduli lingkungan. Nah, sekarang dipersempit menjadi masyarakat yang terkena dampak saja. Masyarakatnya kadang kalau perusahaan tambang misalnya contoh ya, tambang itu kan pasti di daerah yang jauh dari pemukiman atau masyarakatnya masih petani atau kualifikasi pendidikannya tidak terlalu tinggi dan dia tidak mengerti dampak lingkungan yang kedepannya kalau ada tambang misalnya akan erosi atau lahan pertanian mereka akan terkikis topsoilnya karena erosinya menyebabkan aliran permukaan tinggi mengikis topsoil. Itu kan dampaknya ke depannya akan begitu. Mereka kan kalau kita tidak ajarkan dampak-dampak lingkungan, mungkin mereka tidak akan ngerti dampak langsung ini. Setelah mendapat uang ganti rugi misalnya, ya mereka mengizinkan adanya perusahaan tambang. Ternyata dampaknya sangat luas kan, sekarang ada banjir, ada pengikisan topsoil, erosi. Inilah mungkin yang membuat undang-undang ini, kan masyarakat yang terkena dampak langsung ini kan cuma berapa masyarakat, paling 100 lah, paling tinggi 1000 itu bisa diganti uang kerugiannya. Dan itu bahkan tidak terlalu vokal ya. Dan dia tidak mengerti dampak langsung. Jadi setiap ada seminar atau penilaian AMDAL ini mereka pasti akan setuju, pemikirannya begitu sepertinya ya. Ini negatif thinking lagi. Nah, ternyata setelah ditelusuri kenapa AMDAL itu lama, yaitu masalahnya ada di masyarakat ya, terutama pembebasan lahan, konflik sosial, masyarakat tidak terima kalau ada tambang di sini. Kalau di Samarinda dulu tinggal diganti rugi, masyarakat yang di daerah dekat tambang itu seperti di Papang sana ada Lana Harita, ganti rugi mereka beli rumah di kota. Tapi masyarakat yang lainnya yang di bawah karena di hulu ditambang, di hilir terkena banjir, itu kan bukan masyarakat yang di sekitar tambang. Mereka tidak dilibatkan waktu itu karena ya itu banyak seminar AMDAL-nya sembunyi-sembunyi waktu itu. Sehingga apa? Yang terkena kan kita yang di hilir ini ya, banjir. Coba lihat banjir sekarang itu banjir lumpur,
akibat erosinya tinggi dari pengupasan lahan, land clearing. Walaupun buat drainase sebanyak mungkin, tapi kalau tidak digali tiap minggu karena sedimentasinya tinggi ya, tetap dangkal. Ada yang tinggal di Panjaitan di sini nggak? Ada mahasiswa yang tinggal di Panjaitan. Itu kan selalu banjir, walaupun drainasenya diperbaiki, sedimentasinya tinggi sekali ya. Dari pengupasan lahan di atas itu mempercepat pendangkalan. Cara berpikir seperti itu kan pemerintah cuma cari untung aja ya. Mengizinkan dulu perusahaan tambang, tapi tidak melihat dampaknya. Kalau dampak langsung, masyarakat di sekitar itu dapat ganti rugi, rumah-rumah mereka bisa beli di kota. Tapi yang di hilirnya, yang terkena banjir ini, apa pernah ada yang melakukan class action? Itu bisa ya, kita melakukan class action ke pemerintah. Jadi kita menggugat pemerintah atas kebijakan mereka yang mengeluarkan izin-izin tambang yang ya membuat dampak banjir misalnya. Kan buktinya udah banyak. Tinggal minta bantuan LBH, minta tuntut ganti rugi. Itu bisa ya. Kalau di luar negeri itu bahkan masyarakatnya karena sudah sadar akan hukum, itu kalau ada lubang aja di jalan karena mereka membayar pajak, mereka bawa motor dan jatuh, bisa diganti rugi 1 M ya, nuntut ke pemerintah. Karena itu adalah tanggung jawab pemerintah. Apalagi kalau banjir karena diakibatkan ada perusahaan, 1 T itu bisa dapat. Nah, soalnya kita masyarakat kita di sini ya masih kurang paham, kurang sadar akan dampaknya. Dampak lingkungan ini kan ada yang dampak langsung, ada yang dampak yang kumulatif, itu bisa lama ya. Dan mereka tidak memikirkan itu, mereka cuma memikirkan ganti rugi yang di sekitar tambang aja, juga perusahaan tambang. Dan masyarakat ya jauh dari tambang, walaupun terkena dampak, mereka tidak perhatikan. Seperti kalau ada banjir Samarinda, apakah ada perusahaan tambang yang turun langsung memberikan bantuan? Jarang ya. Atau mereka ada program CSR-nya untuk memperbaiki karang mumus. Kurang kan? Padahal mereka yang mengakibatkan pendangkalan karang mumus dari sedimentasi dan clearing tambang itu ya. Nah itu kalian harus sadar bahwa dampak itu bukan hanya dampak langsung, ada dampak kumulatif, dampak yang lama. Nah, kalau kalian sadar ini kan bisa mencerahkan masyarakat. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, pasal 26, masyarakat yang diizinkan terlibat dalam penyusunan hanya yang mereka terdampak. Tak ada lagi pemerhati lingkungan atau masyarakat yang terpengaruh. Jadi ya, apa boleh buat. Dulu mahasiswa berdemo juga gagal ini ya. Ya sekarang fokusnya pemerintah ya arahnya lebih ke ekonomi ya daripada lingkungan. Padahal Undang-Undang 32 itu sudah sangat baik. Walaupun implementasi di lapangannya banyak yang kurang ya. Apalagi setelah ada Undang-Undang Ciptaker ini. Kalau pemerhati lingkungan hidup makin diam, ya tinggal tunggu bencana lingkungan aja ya. Sekarang sudah mulai nampak bencana-bencana lingkungan. Itu akibat dari katanya perubahan iklim.
Nah, kalau ditelusuri kan perubahan iklim itu dari pemanasan global. Pemanasan global itu kalau itu asalnya kan dari polusi udara, karbon dari pabrik, terobong asap, industri, transportasi yang tidak dapat diserap oleh hutan ya. Karbon itu kan untuk fotosintesis diserap oleh tanaman. Nah, hutan kita ini kan semakin gundul akibat di alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit, batu bara, rumahan, sehingga karbon di udara itu tidak terserap, sehingga suhu semakin naik karena dia tidak bisa mengembalikan reflektannya sinar matahari ya. Jadi kita kayak di rumah kaca. Kalau suhu semakin naik, akibatnya penguapan akan tinggi ya. Nah, kalau penguapan tinggi itu banyak hujan ekstrim atau membentuk awan cumulonimbus, badai, seperti sekarang. Dulu itu tahun 80-an Samarinda sampai 90-an itu kan banjirnya bisa kita tebak 5 tahunan sekali ya. Ada periode banjir besar per 5 tahun. Sekarang apa? Tiap 1 jam hujan pasti banjir. Ini akibat tadi ya, hutannya sudah habis, tidak ada lagi ya penangkap air ya, daerah catchment areanya habis. Nah, jadi dampak lingkungan itu kan kalau kita telusuri seperti itu ya, tapi masyarakat kan tahunya yang berdampak langsung. Apa mereka tahu tentang perubahan iklim? Yang semakin parah sekarang. Kenapa tiba-tiba di Indonesia ada terbentuk badai di daratan? Itu baru sekali nih di Indonesia ada badai ya yang terbentuk di darat. Kan badai itu terbentuk di laut ya. Yang kayak kemarin di NTT itu badai Seroja. Itu badai terbentuk di daratan. Tadi karena ada perubahan iklim tadi yang sangat parah ya. Semakin tinggi penguapan, jadi semakin tinggi membentuk siklon atau apa angin berputar itu yang banyak menangkap penguapan tadi ya. Akibatnya apa? Badai, angin puting beliung semakin besar sekarang di Indonesia. Itu kan kalau daerah badai pasti di laut ya, daerah-daerah Pasifik. Itu jalurnya badai. Seperti Taiwan, Filipina itu pasti ya 1 tahun pasti ada badai. Kok tiba-tiba ada di Indonesia ya, di daratan lagi. Kalau di Samudra India wajar ya. Akibatnya kan banjir bandang, karena hutan-hutan udah habis. Air semua jadi run off, aliran permukaan, tidak terserap ke dalam tanah, hutan gundul. Akibat banjir bandang itu kalau di hulunya hutannya sudah habis, akhirnya meluncur cepat ya, rumah-rumah hancur semua. Bahkan kita bisa lihat ada pohon-pohon besar itu dari illegal logging, kayu-kayu ya. Nah itu kedepannya lingkungan kita bukan semakin baik, bertambah parah lagi ya, akibat perubahan iklim. Katanya si perubahan iklim ini juga yang menyebabkan banyak timbulnya pandemi penyakit. Karena dulu virus-virus itu tinggalnya di hutan. Dia tidak virus itu kan dari hutan, dari tanaman, nah itu yang terkena kan hewan-hewan liar dulu di hutan. Hutannya habis, hewan liar
yang menjadi vektor atau virus yang disebarkan oleh hewan liar seperti kelawar, monyet, macam-macam ya. Ada itu zoonosis namanya itu, karena mereka tinggal di hutan, hutannya sudah habis, masuk ke kota. Di kota ada kelelawar, Cina dijadikan santapan. Jadi virusnya cari host yang baru, manusia. Jadilah sekarang virus corona. Dan kedepannya pasti banyak lagi virus-virus yang bermutasi ya, atau virus baru lagi. Kan tadi, kan dulunya virus itu tinggalnya di hutan. Hutan kita habis, semakin banyak penyakit, semakin banyak bencana alam hidrometeorologi ya, seperti badai, banjir, tanah longsor, bertambah parah lah ya. Kan kita sebagai pemerhati lingkungan hidup ini harusnya sadar itu. Kita negara nomor 2 yang punya hutan tropis terbesar setelah Brasil ya, Amazon. Itu harus dijaga. Kalau tidak, pengaruhnya itu tadi sangat besar. Jadi pandemi ini tidak akan berakhir kalau kondisi kerusakan lingkungan juga semakin parah ya. Jadi mungkin kalian nanti semester depan baru bisa kita tatap muka. Asal syaratnya kalian semua harus sudah divaksin 2 kali ya. Jadi bulan Mei itu sudah mulai itu vaksin. Mei sampai Agustus sudah harus divaksin 2 kali nanti kalian. Baru bisa mengikuti kuliah tatap muka. Cuma masalahnya harus mengikuti prokes. Kalau mahasiswa aja 60, itu bisa 3 kali kuliah ya. Dibagi 20-20 kalau satu ruangan muatnya 20. Kasihan dosennya nanti. Kalau kita dosen di lingkungan sedikit. Sip-sipan nanti ya sampai malam. Kalau cuma 20-20 mahasiswa. Apalagi kalau orang tua kalian tidak mengizinkan kuliah tatap muka, itu diwajibkan dosen memberi kuliah daring. Nah, nanti kita kerjaannya cuma ngasih kuliah aja ini. Kalau orang tua kalian tidak izinkan, ada yang tatap muka, ada yang daring. Sangat ribet ya. Kalian ke depannya nanti mengaturnya akan susah itu. Nah, jadi pasal 26 ini sudah ada, berarti pasal yang di Undang-Undang 32 itu diamandemen ya, dicabut. Jadi tim uji kelayakan itu PP yang terbaru yang nanti kalian bahas itu PP 22. Itu terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat. Hal ini bertolak belakang dengan aturan sebelumnya di mana dokumen AMDAL dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL yang dibentuk oleh Menteri, Gubernur, Bupati. Katanya sih, setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, Bupati, Gubernur, Wali Kota itu tidak akan bisa memberi izin AMDAL untuk perusahaan-perusahaan yang besar ya, kayak tambang, migas, sawit. Itu kelarinya ke pusat. Dan itu yang banyak protes bupati, wali kota, gubernur, karena sumber dana mereka kampanye itu dari membuka izin-izin tambang, terutama di Kalimantan Timur ya. Pasti kabupaten yang banyak tambang, banyak sawit, gigit jari itu. Tidak ada lagi uang-uang mereka dapat dari keluarnya izin-izin. Ya kata pemerintah sih, itu larinya nanti lebih bisa dicegah KKN ya. Tapi kalau yang buat pemerintah pusat juga, apakah KKN-nya berhenti? Malah menteri-menteri sekarang banyak yang terjaring korupsi. Bansos saja dikorupsi ya.
Jadi kita tidak akan percaya juga ya kalau larinya semua ke pemerintah pusat. Dulu otonomi daerah katanya sih menggantikan Orba yang korupsinya di pusat. Setelah ada otonomi daerah, korupsinya membuat banyak raja-raja kecil di daerah. Nah, setelah ada undang-undang Ciptaker, seperti kembali lagi ke seperti Orba ya. Nah, izin-izinnya oleh pemerintah pusat. Nah, kita nggak maju-maju Indonesia ini, kembali aja ya. Nah, di pasal 2429, jadi ini banyak berkaitan dengan AMDAL ya. Karena ini yang para ahli lingkungan ini yang banyak protes ya AMDAL. Karena ahli lingkungan rata-rata mereka yang membuat AMDAL. Kalau AMDALnya dihapus, mereka nggak jadi konsultan AMDAL. Jadi AMDAL ini sekarang cuma menjadi syarat aja izin usaha tadi. Karena sudah digabung lingkungan dan izin usaha. Dulu kan AMDAL ini syarat izin lingkungan. Nah, setelah izin lingkungan keluar, baru izin lingkungan ini sebagai syarat izin usaha. Prosedurnya panjang, sekarang dipotong. Sekarang izin lingkungan menjadi bagian dari izin usaha. Jadi AMDAL ini cuma sebagai prasyarat. Terus dihapus mengenai komisi penilaian AMDAL. Nah, di sini ya. Nah, ini juga belum dikeluarkan permen, jadi kita belum tahu ya yang wajib AMDAL apa. Mungkin nanti setelah permen ini sektor-sektor yang wajib AMDAL dikurangi, lebih arahnya ke UKL-UPL atau bahkan SPPL ya. SPPL itu cuma surat kesanggupan surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Dulu itu cuma industri kecil ya. Mungkin nanti ada permen baru ini banyak SPPL ini. Mudah sekali kalau sudah mereka tanda tangan surat itu keluar izin usahanya. Itu nanti permennya belum keluar soalnya kita belum bisa kritisi ya. Nah, tidak tahu nanti kalau kalian bisa kelompok 1 nanti yang PP 22 ini kan ada ini. Apakah kalian bisa membahas dari dapat literatur atau banyak ya literatur di internet. Nah, itu makanya cari-cari ya. Kalian bisa membahas itu bagus sekali ya. Ya, tadi yang saya bilang jenis usaha. Nanti jenis usaha ini kita belum bisa bahas karena belum ada permennya. Karena ada namanya sekarang klasifikasi ya. Klasifikasi kegiatan usaha itu. Nah, itu apa yang wajib AMDAL, apa itu yang wajib UKLPL, apa yang tidak wajib kedua-duanya. Nah, itu SPPL aja. Nah, itu nanti yang kita bisa kritisi karena kalau sudah keluar permen ya. Nah, atau nanti ada yang bisa bahas ini karena di kelompok 1 ada PP ya pasalnya tentang AMDAL ya. Bisa dibahas. Jadi katanya sih pada Omnibus Law cakupannya dipersempit jadi yang wajib AMDAL itu makin kecil nanti. Itu kan yang wajib AMDAL itu tadi sudah saya jelaskan banyak sektor ya. Klasifikasinya apa? Ini tanggapan atau persepsi teman-temanmu ya. Ini karena belum disahkan permennya jadi kita belum tahu ya.
Mungkin juga bisa kalian bahas nanti di PP 22 ini. Apakah ada yang dihapus? Ya kalian tidak ada saya bagi dampak negatif atau dampak positif, tapi coba dianalisis kira-kira berdampak positif apa atau berdampak negatif apa ya pasal-pasal ini. Nah, ini juga di AMDAL ini ya. Jadi di PP 22 2001 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu ada bab khusus, itu bab 9 namanya, itu bab tentang informasi lingkungan. Nah, itu bisa dibahas itu di kelompok ini. Apakah ruang masyarakat itu dipersempit ya? Saya belum tahu juga itu apakah dipersempit atau diperluas dapat mengakses informasi, karena sekarang kan online semua. Jadi masyarakat tuh bisa membuka proyek-proyek AMDAL, misalnya dokumen AMDAL, dokumen KLPL. Harusnya begitu ya kalau ada PP yang baru itu. Coba ada yang bisa analisis enggak nanti kelompok 1. Apakah benar ruang masyarakat itu, ini kan tanggapannya kelompok dulu ini ya, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja disahkan ya. Jadi mereka berpikirnya negatif ini. Negatif. Apakah benar ini? Nah, ini saya bilang ya, kita hampir pasti nanti setelah perizinan ini banyak ke pusat, ya hampir mirip dengan Orba lagi ya. Karena pasal 55, 6182 itu dirubah kewenangan. Pasal pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang berwenang memberi izin untuk menteri, gubernur, wali kota. Sedangkan pada Undang-Undang Omnibus Law diubah menjadi pemerintah pusat. Ini kembali otonomi daerah. Undang-undangnya ya setelah ada Omnibus Law banyak diamandemen ya pasal-pasalnya. Dan ini menjadi negatif karena pada dasarnya pemerintah masih kurang paham dibandingkan pemerintah daerah. Ya, itu mungkin negatifnya ya, karena pemerintah daerah yang tahu daerahnya. Tapi apakah korupsinya semakin, karena sejak ada otonomi daerah ini pasti ada gubernur, wali kota, bupati yang banyak ditangkap KPK kan, karena mereka membuka izin-izin ini atas kebijakan sendiri ya. Pasti karena mereka membuka izin itu mendapat suap dari pengusaha, pasti itu ya, karena mereka butuh dana kampanye. Banyak sisi negatif, ada juga sisi positif walaupun kecil. Kalau kita kembali nanti ke pusat, apakah di pusat juga nanti menjamin tidak korupsi? Kan kita juga tidak percaya karena menteri-menteri aja punya korupsi ya. Nah ini banyak juga didebatkan oleh ahli lingkungan. Di pasal 88 ini ada alasan penghapusan unsur kesalahan. Nah, ini penting ya kalian analisis ini. Apakah di PP nanti ada? Karena setiap pidana harus membuktikan unsur kesalahan. Tentunya alasan ini menjadi tidak rasional karena strict liability ya. Jadi dulu di Undang-Undang 32 tahun 2009 itu ada pasal yang bahwa pencemar itu wajib membayar denda. Nah sekarang ada penghapusan unsur itu kesalahan karena mereka bisa
Artinya mereka bisa, kalau ada bukti ya perusahaan itu bisa membawa ke pengadilan. Jadi lama prosedurnya. Itu yang saya bilang tadi, kita susah ya kalau ada pencemaran lingkungan, dampaknya kan dinamis dan kumulatif lama. Nah, perusahaan itu kan juga nanti akan menyewa para ahli lingkungan, para pengacara yang paham hukum lingkungan, bahwa dampaknya kan tidak akan terlihat ketika mereka mencemari ya, kecuali minyak itu pasti tercemar. Kalau logam berat itu kan akan lama, itu kumulatif. Karena tadi ada proses namanya bioakumulasi ya, di rantai makanan. Kalau logam berat kita dimakan ikan kecil, dosisnya masih kecil ya, tapi dimakan ikan sedang, dosisnya meningkat menjadi sedang. Dimakan ikan besar, dosisnya meningkat lagi. Nah, ketika ikan besar dimakan manusia, yang itu semua terkumpul di manusia, kan dosisnya lebih tinggi. Dan manusia sekarang banyak yang terpapar logam berat ya. Sekarang kalau terlihat banyak penyakit yang akibat logam berat itu seperti autis, penyakit saraf lainnya ya, atau stunting. Itu kan dampaknya sangat panjang ya. Dan mereka pasti akan menang itu kalau bisa membuktikan. Dulu kan tidak, setiap ada sungai misalnya tercemar bisa langsung ganti rugi. Nah, mereka sekarang bisa mengajukan secara perdata. Bisa kalian kritisi juga nanti ya. Ada penghapusan pasar unsur kesalahan. Nah, ini keras ini teman-teman kalian lalu. Jadi bukan undang-undang ciptaker ya, cipta kerja. Mereka namakan undang-undang cilaka ya. Cipta lapangan kerja juga singkatannya. Karena hanya pengesahannya memperhatikan dan mengakomodasi kepentingan bisnis. Kalau dipikir sih benar ya. Karena ternyata undang-undang ciptaker ini kan diusulkan oleh pemerintah. Kita tahu pemerintah itu isinya apa? Menteri-menterinya kan semua rata-rata 50% itu pengusaha ya. Dan 30% adalah pengusaha tambang karena batu bara. Banyak dihambat oleh aturan-aturan lingkungan. Saya berpikirnya sih hampir sama ya, karena mereka mengakomodasi kepentingan bisnis. Nah, mungkin kalian nanti bisa lebih tajam lagi karena ada PP-nya. Kemarin ini masih undang-undangnya ya. Nah, terus pasal 102 dihapus. Nah, ini juga ini ya. Sekarang pengusaha ini lebih nyaman dia berusaha, karena kalau ada mereka lalai dalam mengelola limbah itu hukumannya ringan. Dan ganti ruginya juga kecil ya, semakin kecil. Ya, apa boleh buat ya, karena ini lagi sudah disahkan. Jadi pengusaha ya semakin banyak ya, karena tadi dimudahkan. Mungkin nanti aturan dampak baku mutu itu juga turunkan threshold-nya. Nah, ini belum ada permennya, jadi saya tidak bisa membahas terlalu dalam ya. Ini saya kurang tahu ini.
sepertinya ini belum, masih ada ini penyusun AMDAL itu yang wajib bersertifikat itu ketua ya, sama anggotanya 1 minimal. Coba ada PP-nya nanti kalian bisa bahas. Kesimpulannya ini yang kelompok dampak negatif ya. Undang-Undang Cipta Kerja ini nilai banyak memiliki dampak negatif. Salah satunya terhadap lingkungan hidup. Jika perizinan lingkungan hidup dihapuskan, maka Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi menurunkan proteksi terhadap lingkungan. Bukan dihapus ya, nomenklaturnya diganti jadi persetujuan lingkungan, tapi dengan syarat-syarat yang lebih lunak. Nah itu seperti itu ya, saya minta kalian bisa mempresentasikan karena sudah keluar PP-nya. Sampai sini paham nggak apa yang nanti kalian presentasikan? Itu untuk nilai UAS soalnya ya. Jadi ada yang ingin bertanya? Oh ya, minggu depan sudah kita masuk bulan Ramadan ya. Mungkin kuliahnya agak diperpendek. Ini malam ini sudah tarawih kayaknya. Jadi besok sudah puasa ya. Selamat berpuasa yang menjalankan ibadah puasa. Jadi minggu depan mungkin agak waktunya dikurang sedikit ya. Oke, Pak. Oke, udah paham ya semua ya? Tugasnya apa? Caranya nanti menganalisisnya. Saya minta kalian kerjakan dengan baik tugasnya, itu adalah nilai UAS. Dan satu kelompok itu nilainya akan beda, karena saya nilai nanti dilihat dari isi presentasinya, cara presentasinya, terus bahannya, ya. Jadi kalian jangan kira satu kelompok tuh nilainya sama semua. Pasti semua kelompok anggotanya harus presentasi sehingga saya tahu ya kedalamannya mereka bahas. Jadi dari sekarang sudah dibagi itu pasal-pasal apa yang akan kalian tampilkan. Oke, jadi jangan lupa absen di MOLS. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.